Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola jurnal dan siapapun yang berminat terkait dengan jurnal ilmiah di Indonesia. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan baik-baik aja ya, sehat semua. Nah, kebetulan di akhir pekan ini relawan Jurnal Indonesia mengadakan Dami kegiatan Sariprat, belajar OJS. koneksi Bluetooth Kali berhasil. ini kita akan mengangkat tema terkait dengan etika publikasi. Nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber yang kita banggakan ya, Mas Tanzil. Beliau sehari-hari aktif di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, UMSIDA, dan juga sekaligus sebagai Dewan Pengawas RJI. Nah, beliau ini juga banyak terlibat di Crossref ya, dan di OAJ. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, nanti ada beberapa hal yang Bapak Ibu hendaknya perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu mohon untuk mute atau menyenyapkan mikrofon Bapak Ibu masing-masing supaya nanti ketika narasumber memaparkan ide dan gagasannya tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Nah, yang kedua, jika Bapak Ibu ada pertanyaannya silakan nanti dituliskan di chat ya, Bapak Ibu silakan nanti pertanyaannya dituliskan di chat saja, nanti akan saya rekap dan akan saya bacakan untuk narasumber. Nah, saya kira untuk pembukaan itu kita langsung saja menyimak bersama-sama paparan terkait dengan etika publikasi. Monggo Mas Tanjil, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pagi hari ini saya mau membahas terkait etika publikasi ilmiah. Ada banyak yang mungkin bisa dibahas dalam etika publikasi ilmiah, maka saya tulis bagian satu karena yang saya bahas ini cuma sekian kecil persen saja ya dari etika publikasi ilmiah. Namun mungkin saya ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Pertama, bahwa kita sebagai pengelola jurnal itu, khususnya pengelola jurnal ilmiah, itu merupakan kumpulan society ya, masyarakat ya. Di situ mungkin pastinya karena itu masyarakat ada norma-norma yang perlu kita ikuti. Norma-norma ini kemudian melahirkan sanksi-sanksi sosial. Kalau misalkan nggak kita laksanakan, jadi bukan pidana atau perdata ya. Nah, ini permasalahannya sekarang yang membuat kode etik ini itu jumlahnya sangat banyak sekali. Indonesia, saya rasa acuannya lebih mengarah pada KUP, Committee on Publication Ethics. Tapi sesungguhnya kalau melihat dari secara globalnya tentang etika publikasi ilmiah, itu lebih banyak didominasi oleh grup-grup dari pengelola jurnal ilmiah bidang kedokteran atau kesehatan. Yang saya share itu bisa dilihat ada WAMI, KOPE, ada kemudian ada IS, ada JSI, ada JMJE, ada CASE. Nah, CASE ini yang menjadi salah satu partner kerjasama dari Ristek. Ya, di situ ada hubungannya juga dengan HEBI. Ya, lautannya bisa dari KOPE, CASE, dan kemudian ada HEBI. Ada juga ACE, European Association of Science, itu bisa coba dibuka-buka webnya. Masing-masing itu mengeluarkan kode etiknya masing-masing. Baik itu KUP, WAMI, JMJE, JSE, CASE. Yang saya ambil ini yang mayoritas besar saja. Karena yang selain itu juga ada banyak lagi yang lain. Jadi kalau kita mau membaca semuanya ini itu sangat banyak sekali. Nah, tapi nanti kita bisa lihat bahwa sebetulnya itu hanya mengerucut pada topik-topik tertentu saja. Lanjut, ini saya kasih share rujukan yang layak dibaca terkait dengan topik kita hari ini ya. Ini ada khususnya yang flowchart-nya publication etik, guidance-nya itu. Kemudian ada IS, punyanya IS tadi, sama punyanya CSE, Council Science Editors.
Kalau yang case itu dia nggak mengeluarkan spesifik handbooknya, cuman dia itu mempunyai jurnal namanya e-Science Editing. Kalau case, Council of Asian Science Editor itu punya namanya e-Science Editing, jurnal khusus untuk bidang-bidang publikasi. Jadi kita bisa membaca terkait dengan publikasi ilmiah di jurnal tersebut. Nah, dari temuan ini bisa kita baca nanti, lihat bahwa mayoritas itu membahas fokus hanya pada bidang-bidang tertentu. Ini nanti akan coba kita bahas terkait dengan pertanyaan yang sering muncul. Ya, pertanyaan yang sering muncul itu ini. Pertama adalah, bisakah mengubah isi artikel yang sudah diterbitkan? Kemudian, bisakah mencabut artikel yang sudah diterbitkan? Mencabut ini konotasinya ada bermacam-macam ya. Nanti bisa ada mencabut, juga menghapus. Ya. Apakah editor memiliki kebebasan untuk menerbitkan artikel ilmiah? Ya, karena melihat di Indonesia ini sepertinya editor tidak terlalu memiliki kebebasan untuk menerbitkan artikel ilmiah. Padahal kalau melihat dari rule-nya atau guide-nya ada yang namanya editorial freedom. Nah, itu nanti kita lihat. Bolehkah menerbitkan artikel satu persatu tidak langsung? Nah, ini yang jadi momok juga untuk akreditasi. Karena seringkali kita temukan kalau misalkan satu jurnal itu nerbitkannya itu nyicil, nah, nanti dianggap berarti jurnalnya tidak kredibel. Padahal ya ada caranya kita menerbitkan itu satu persatu. Jadi tidak selalu suatu jurnal yang menerbitkannya itu satu persatu itu berarti jurnalnya tidak kredibel, karena ada tata caranya. Bolehkah jumlah artikel yang diterbitkan tidak sama setiap terbitannya? Ini juga sama, masalah konsistensi dan inkonsistensi. Ada jurnal yang dia saklek harus 8 terus, nggak berani nambah satu pun, takut inkonsisten. Ada yang dia nggak berani nerbitkan banyak-banyak, takut dikira jurnal predator. Nah, ya, semacam itulah. Padahal ya tidak ada juga aturan yang mengatur secara jelas harus berapa. Kembali itu editorial freedom. Tapi kita nanti bahas, coba melihat gimana alur yang betul. Yang pertama adalah, bisakah mengubah isi artikel yang sudah diterbitkan? Ya, ini sudah jamak kita ketahui ya, bahwa ada istilah yang namanya korigenda dan ada istilah yang namanya errata. Yang pertama di sini ada korigenda, perubahan atas inisiatif penulis, disampaikan pada editor. Jadi ceritanya ada seorang penulis yang setelah artikelnya diterbitkan, membaca artikel tersebut, baru dia menyadari kekeliruan tulisannya, misalkan rumus yang dia tulis, atau formula yang dia tulis, atau timeline yang dia jadikan sebagai finding dalam artikel tersebut. Dia temukan itu keliru, atau dia menemukan hal yang baru, yang kalau misalkan yang baru ini dimasukkan papernya yang sudah terbit tersebut, sebetulnya itu bisa merubah kesimpulan. Nah, ini si author ini bisa menyurati si editor untuk menyampaikan korrigendum. Jadi si author akhirnya menulis suatu bentuk catatan untuk diterbitkan oleh jurnal tersebut dalam bentuk korrigendum. Ini ada yang kedua adalah errata, perubahan atas inisiatif editor. Jadi yang menemukan kesalahan itu bukan dari sisi penulis, tapi yang menemukan kesalahan itu dari sisi editor. Editor setelah artikel diterbitkan, dia lihat ternyata ada satu bagian dari artikel itu yang salah edit. Contoh misalkan tabel yang harusnya 3, ternyata dia masukkan cuma 2. Tabel yang harusnya 5 kolom, ternyata cuma 4 kolom. Atau ada equation yang seharusnya itu muncul tapi tidak muncul. Tapi artikel sudah terlanjur diterbitkan. Nah, ini si editor bisa mengeluarkan suatu bentuk erratum namanya. Jadi pengubahan itu masih bisa dilakukan dengan metode-metode ini. Gimana caranya? Ya, ini contohnya seperti ini. Ini contoh ini sebetulnya sudah sering saya share juga. Cuma ini kita lihat, kita fokus ke satu-satunya ya, ke satu-satu. Kita copy coba gimana bentuknya. Nah, di sini untuk melakukan suatu errata itu ada 2 proses. Pertama, kita coba lihat artikel aslinya.
Nah, ini artikel aslinya. Artikel asli dari jurnal artikel yang dilakukan Eratum. Nah, di sini kita bisa melihat tidak ada informasi secara spesifik mencolok kayak misalnya retraction ada tulisan read, enggak. Dia sama persis, masih sama. Cuman di sini ada notifikasi bahwa ada Eratum untuk artikel ini. Nah, ini kalau kita pakai layanannya Crossref, namanya Crossmark, kita bisa pakai logo itu. Tapi karena si jurnal Nature ini dia pakai sistem sendiri, dia masukkan model kayak gini. Kita juga bisa juga bikin kayak gini, tinggal taruh di abstraknya aja. Nggak perlu pakai Crossmark juga, nggak ada masalah. Cuman akhirnya kesulitan ketika artikel-artikel yang sudah terindeks di mana-mana itu harus kita update juga secara manual. Tapi kalau kita pakai Crossmark, kita nggak perlu lagi mengupdate manual. Kita update di data Crossmark-nya, semua artikel yang sudah terindeks itu dia sudah ke-update juga karena muaranya ke satu link, yaitu link Crossmark-nya tadi. Kita cukup merubah ke satu link tadi udah berubah. Nah, kalau ini kita perlu merubah satu-satu manual ke semua paper yang itu agak menyusahkan. Kecuali kita punya database sendiri khusus untuk jurnal itu, dan itu bermuara ke satu database tadi untuk jurnal tadi. Nah, itu bisa saja kita melakukan model kayak punya NC Nature ini. Nah, ini kita klik, ada tulisan ini. Nah, ini yang dinamakan sebagai Eratum Notice. Bentuknya macam-macam, ada tulisannya Eratum gini dok, ada yang tulisannya Eratum Notice tuh bla 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 bla, artikel ini ada kayak gitu. Terserah. Kembali lagi itu editorial freedom, itu stylenya sendiri-sendiri ya masing jurnal. Jadi kalau misalkan ada model kayak gini, itu salah. Harusnya gini, nggak ada keharusan di sini. Gitu. Yang jelas itu bahwa ada prosesnya. Jadi tidak ada aturannya harus gini, bentuknya gini ya. Yang ada muncul itu hanya step-stepnya, karakteristiknya, tidak pada model secara prakteknya gimana. Nah, prakteknya itu masing-masing beda-beda ya. Ini satu jurnal, contoh di Nature ini dia modelnya seperti ini. Jadi ketika Eratum, ada namanya Eratum Notice. Jadi kalau kita di OJS, kita menerbitkan suatu bentuk slot artikel baru khusus mewadahi Eratum Notice. Nah, coba kita lihat telusuri di sini. Ini publishednya 9 Juni 2017. Di sini ada Eratum Notice-nya 11 Agustus 2017. Kita lihat di sini terkait dengan volumenya. Volumenya ini 222. Kemudian kita lihat yang Eratumnya ada 223. Berarti di next ya kan? Ya kan ya, di next volumenya itu kan dia kasihkan Eratum Notice ya. Jadi ketika kita melihat ada kekeliruan, maka kita terbitkan Eratum Notice di mana kita ingat ada kekeliruan itu dan kita ubah apa yang berubah tadi. Nah, ini sekarang kita lihat perubahannya. Di sini original table-nya itu salah, dia ngerasa salah si Nature itu. Dia harusnya ada first column-nya, tapi first column-nya hilang. Nah, yang ini harusnya bentuk tabelnya itu seperti ini. Mas Tanzil? Ya, gimana? Ini nggak kelihatan Mas yang di-share Mas. Oh, nggak share kelihatan ya? Coba yang share screen terus yang apa ya? Komputer aja. Oh, ini masih yang PowerPoint. Oh, ya. Untung diingetkin. Nah, ini. Oke, share. Ya, udah kelihatan? Udah Mas ya. Nah, ya. Ya, ini ya. Jadi di sini ada teks kolom missing. Nah, jadi dia harus ngerubah yang file aslinya. Jadi file aslinya tetap dirubah, di-replace dengan yang sudah berubah ada first column-nya. Tapi di terbitan selanjutnya, next-nya dikasih Eratum Notice apa yang sudah berubah di artikel tadi. Nah, jadi tidak hanya di-replace saja, tapi dikasih informasi bahwa apa yang sudah berubah. Nah, ini salah satu prinsipal di etika publikasi, yaitu adalah masalah transparansi. Ya. Jadi transparansi ini poinnya. Kita baca apapun di kode etik miliknya banyak asosiasi tadi, fokusnya mereka sebetulnya ya hanya satu, transparansi, itu saja. Ya, kemudian
tentang eratum ini udah clear bahwa kita bisa ngerubahnya, tapi kita harus memberikan notifikasi di terbitan terdekat. Ya, oke. Ya, jadi ada 2 yang kita rubah. Sekarang kita kembali ke poinnya. Ya, jadi ada yang namanya artikelnya, yang originalnya kita ubah, yang apa yang mau diubah, misal di replace, misal ada perubahan judul ya, berarti kita perlu ada perubahan salah gitu judulnya. Tapi apakah semua perlu kita eratum, misalkan kurang titik, kurang koma, huruf besar, huruf kecil, enggak juga. Kalau hal-hal semacam itu enggak juga. Kalau itu merubah substansinya yang dia berubah, ya itu yang perlu kita rubah. Misal author missing itu juga termasuk itu. Nama autornya keliru, nah itu juga kita harus memberikan erratum notice. Kayak judul tadi itu, judul ada satu missing, satu kata hilang gitu, itu kan merubah maknanya juga. Jadi itu kita melakukan erratum notice. Tapi kalau huruf besar jadi kecil, kecil jadi besar, nah itu kayak gitu-gitu itu kalau memang nggak terlalu urgent ya kita nggak perlu bikin erratum notice, ya cukup kita langsung replace saja. Nah, karena meskipun nanti dibaca oleh orang lain, hal yang tidak kita notice tadi tidak akan mempengaruhi makna yang terbaca. Kemudian ini ada korigenda. Nah, ini contoh korigenda. Nah, ini ada contohnya, tidak pas saya di dulu. Kita copy. Kemudian udah kelihatan. Ya, kelihatan, Mas. Oke. Ya, ini artikel yang aslinya. Jadi bukan korigendanya. Artikel aslinya itu ini. Nah, ini volume 93 part A November 2016. Nah, di sini kemudian ada informasi seperti ini. Nah, ini karena dia pakai kayaknya sini sudah pakai crossmark. Nah, kita lihat. Nah, ini kan ada cek for update. Ya, kita klik, dia sudah ada informasi di sini. Update are available. Ya, ini editing doi-nya dia keliru. Harusnya dia editing ditulis di situ. Nah, korigenda. Karena informasi yang kita klik, ketika kita klik di sini, ini adalah bukan erratum, tapi dia adalah corrigendum. Nah, ini yang ditulis. Corrigendum to. Nah, corrigendum to bla bla bla. Ini cara dari Elsevier membuat corrigendum atau erratum. Dia kasih corrigendum to, erratum to. Tapi karena natur tadi nggak perlu dia cukup tulis erratum, corrigendum gitu aja. Dia nggak kasihkan kayak gini ini. Ya kita bisa nyontoh yang punya Elsevier ini juga bisa. Ini lebih detail, lebih bagus. Jadi ketika muncul di indexing, tahu ini mengkorrigendum apa. Karena kalau indexing kan yang mulai paling judul, abstrak, sama author. Nah, kalau kita nggak memuncul erratum gitu aja, nanti si pembaca kan bingung ini erratum terkait dengan paper yang mana. Jadi cara yang ditulis, cara kayak modelnya Elsevier ini udah bagus ini. Bisa kita tiru. Nah, ini isinya korrigendumnya. Jadi si author ini dia menjelaskan bahwa memang metode yang dia pakai itu sama dengan paper dia sebelumnya. Tapi ini ada perbedaan, ini perbedaannya ini. Dia hanya untuk memastikan bahwa biar tidak dikira self plagiasi. Ya, dia nulis seperti ini. Ya. Ya, jadi dia mengkonfirmasi terkait dengan konfirmasi dari pekerjaan yang dia lakukan, kenapa kok sama dengan pekerjaannya sebelumnya, dan dia sekarang memberikan sentuhan yang berbeda atau korrigendumnya tadi. Ya, jadi ini nanti yang paper aslinya ya akhirnya diubah juga menyesuaikan dengan yang disesuaikan oleh si penulis ini, dan itu hal yang dilakukan dengan betul. Nah, ada sebagian penerbit yang dia melakukan charge kayak gini-gini, ada korrigendum, ada yang dia melakukan memberikan. Nah, ini kita kembali ke etika publikasi. Ya, di slide yang selanjutnya, jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi ada original artikelnya sendiri, ada kemudian notisnya. Nah, notis ini di terbitan terdekat. Maksudnya itu bukan terbitan terdekatnya kesalahan tadi ya, tapi ketika kita sadar, misal
itu udah tahun 2017. Baru kita sadar setahun setelahnya, bukan berarti kita naruh korigenda atau notisnya itu di 2017, ya kita taruh di setahun setelahnya tadi, notisnya tadi. Ya, jadi di terbitan di mana kita itu menyadari, nah, menyadari ya, kita menyadari ditemukannya kesalahan. Ya. Jadi ada korigenda, nanti keluarnya di korigenda dan errata ini. Ini yang model untuk errata sama korigenda. Kemudian kita lanjut. Di sini ada mencabut artikel yang sudah diterbitkan. Ada 3 model ya. Kalau saya menyebutnya 3 model yang ditemukan dalam kelaziman publikasi ilmiah itu ada yang namanya removal, ada retraction, ada withdrawal. Kalau removal itu dia menghapus isinya, kontennya dihapus, nggak muncul sudah kontennya dia nggak muncul. Tapi kalau retraction itu isinya tetap ada, cuman dikasih watermark saja. Kenapa kok begitu ya? Karena ini harus sesuai dengan standar Publication Ethics Retraction Guideline. Tadi dari saya di depan tadi ada namanya retraction guideline. Nah, coba dibaca di situ bahwa filenya itu tidak boleh hilang kalau kita melakukan retraction. Tapi kalau kita melakukan removal, filenya boleh dihilangkan. Tapi metadatanya tidak boleh dihilangkan. Nah, kita lihat contoh pertama yang removal. Ini contoh yang tanpa notis. Jadi kalau misalkan kita menghapus, nggak perlu ngasih notis, tapi cukup artikel originalnya itu kita remove dan metadatanya kita ganti. Contohnya seperti ini. Ya, di Journal of the Academy of Veterinary and Dietetics ini ada yang namanya removal notice. Dia langsung hanya 1 paper aslinya langsung diganti metadatanya dengan model seperti ini. Removal notice. Ya. Removal notice to bla 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 gitu aja dia. Jadi artikel aslinya cuma diganti gini aja. Cuman dia di papernya yang versi abstrak dan versi full text-nya itu dia ganti dengan informasi seperti ini. This article has been removed bla 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 dari the request of the academic. Ini dijelaskan alasannya kenapa kok di remove ya. Kenapa sih, apa sih yang menyebabkan suatu artikel itu bisa kita jadikan alasan untuk nge-remove? Yang pertama itu adalah kalau artikel tersebut bisa menyebabkan suatu kendala kesehatan yang serius. Yang kedua, kalau itu terkait dengan permasalahan hukum yang serius. Nah, itu maka kita perlu me-remove dari artikel itu dengan proses seperti ini. Jadi removal notice, doi-nya kemudian diupdate, judulnya berubah jadi kayak gini, di paper di full text PDF-nya diganti dengan isi kayak gini. Removal notice itu judulnya apa, ini terbitnya kapan, informasi autornya siapa. Ini yang pertama. Kemudian juga ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini contoh yang sama juga. Dia tidak pakai notis, tapi langsung. Nah, langsung dia di metadatanya beda dengan yang pertama. Di metadatanya dia kasih ada judulnya kayak gini. Ya, removal notice .2 judulnya apa gitu. Ini punyanya Sagi, dia modelnya kayak gini. Tapi dia nggak pakai notis. Ya langsung aja di lokasi original artikelnya itu volume berapa, nomor berapa, langsung dia ganti aja, tambahi metadatanya dirubah jadi removal notice .2 ini. Nah, ini terus paper artikelnya enggak ada, sudah abstraknya dia udah ya modelnya udah ganti. Nah, jadi kayak yang ditertulis tadi itu, alasannya apa dan lain sebagainya. Ya, ini model-model untuk yang tanpa notis. Ini tertulis removal notice padahal dia ngerubah artikel aslinya. Nah, kita bisa tahu karena doi-nya ini melekatnya di sini, nggak ada lagi notisnya. Tapi kalau kita misalkan pakai notis, itu bentuknya jadinya kayak gini. Beda bentuk.
Bentar. Nah, ini bentuk yang dia pakai notice. Jadi doinya dia ada dua. Satunya di notisnya, satunya di artikel yang aslinya. Ya, ini dia removal artikel aslinya. Ada langsung kayak gini, removed .2 liver bla 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 bla. Ini model kayak gini. Tapi dia ini pakai notice. Notisnya yang ini. Ambil notisnya dulu, linknya. Ini stylenya Elsevier. Kalau stylenya Elsevier dia pakai notice mesti. Nah, dia pakai removal notice for liver auto bla 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 bla. Nah, ini dia. Ini stylenya Elsevier, modelnya kayak gini. Dia pakai notice. Dan di sini ada tulisan bahwa removal notice-nya terhadap apa. Nah. Jadi ada dua, beda dengan yang removal tanpa notice tadi. Lokasinya dia ada dua, kayak model Eratum. Eratum ada Eratum notice. Artikel aslinya sama yang notisnya. Ya, lanjut ke slide yang selanjutnya. Retraction. Nah, ini penanganannya beda. Retraction ini dilakukan untuk artikel-artikel yang dia double submit. Nah, ini yang penanganan yang paling sering dilakukan itu model retraction seperti itu. Ada seorang author submit ke banyak tempat,